Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak Ibu guruku yang tercinta yang menyempatkan hadir untuk diseminasi budaya positif ya. Ini kenapa kita lakukan diseminasi? Supaya ini ini tugas saya sebenarnya. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya harapkan Bapak Ibu partisipasinya aktif untuk misalnya memberikan tanggapan atau masukan tentang materi hari ini tentang budaya positif. Seperti kita ketahui ya, di sini teman-teman guru penggerak kita ya. Yang pertama itu ada Pak Aswaluddin SPDI MPDGR. Beliau guru penggerak angkatan 5. Kemudian Pak Munawar Abdul Hamid SPDI GR. Beliau guru penggerak angkatan 7. Dan Ibu Rahmiati SPDI GR. Beliau guru penggerak angkatan 8. Dan Pak Laude Supriyono SPD MPD, beliau guru penggerak angkatan 9. Dan saya sendiri adalah Muridul Ulia Adri SPDGR adalah calon guru penggerak, baru calon Bapak Ibu. Ya, budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Ada yang bisa memberi tanggapan? Pak Nawar, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pertanyaan yang diajukan terkait dengan apa itu budaya sekolah, menurut saya adalah sesuatu yang biasa terjadi di sekolah kita. Dan kita mengenal bahwa ada budaya positif dan tentunya ada namanya budaya negatif. Ya, betul. Yang harus terjadi di sekolah itu tentunya adalah budaya positif. Bila mana ada budaya negatif yang terjadi di sekolah kita, itu yang perlu kita minimalisir, kita kurangi supaya berubah menjadi dari negatif menjadi positif. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Nawar. Ya, terima kasih. Betul ya, budaya adalah kebiasaan atau perilaku yang ada di sekolah kita. Mengapa budaya sekolah itu penting? Supaya kebiasaan atau perilaku yang ada di lingkungan sekolah kita itu menjadi budaya atau perilaku yang positif, yang baik. Ya, budaya positif. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya, itu adalah budaya positif. Ini contoh kegiatan budaya positif ya. Setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera dengan siswa baris dengan tertib, rapi. Kegiatan makan bersama ini di kelasnya siapa nih? Ibu Ajir mungkin kalau tidak salah ya. Ya, makan bersama itu termasuk budaya positif. Terus membaca sebelum belajar, boleh 5 menit sampai 10 menit lah. Bisa juga kalau guru agama kan ada yang namanya literasi Al-Quran ya. Nah, terus kegiatan pramuka, ya ini banyak manfaatnya kegiatan pramuka ya. Selanjutnya, ya sholat duha berjamaah. Bisa juga biasa juga kita setiap hari Jumat ibadah ya. Ini kelasnya Ibu Mala mengambil membaca buku di perpustakaan dengan antri membaca, menyimpan kembali buku di tempatnya setelah dibaca. Itu semua budaya-budaya atau perilaku yang positif. Ya, eksplorasi konsep budaya positif, perubahan paradigma teori kontrol.
hukuman, konsekuensi dan restitusi, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. 3. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Segitiga restitusi. Ini semua yang kita akan bahas. Ya, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugas B rekan Anda. Jadi coba saya rekannya ya. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, apa maknanya Bu ya? Kira-kira apa maknanya? Jadi, ketika orang memaksa Anda membuka kepalan apa yang berharga dari Anda, kira-kira kalau saya tawarkan untuk mau meminta itu, apakah Anda ingin memberikan? Tidak, tergantung. Ya? Tergantung. Tapi Ibu Mala kenapa? Ya, apa alasannya Ibu Mala tidak ingin memberikan sesuatu yang berharga itu kepada saya? Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi kita bilang sesuatu yang berharga, masa mau dikasih sesuatu yang berharga dan diminta? Oh, betul sekali ya. Tepuk tangan. Iya, betul. Sesuatu berharga buat kita yang kita yakini, yang kita percayai, itu tidak bisa dipengaruhi orang-orang lain. Ya, biarpun saya bujuk dengan rayuan, dengan imbalan apa, uang sejumlah apa, pasti kalau sesuatu yang berharga yang kita yakini, percayai itu ada dalam diri kita, itu buat kita, pasti kita tidak akan berikan kepada orang lain. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ini ilusi ya, ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Jadi jangan berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti kita guru, kita memaksa siswa atau secara tersirat ya, bilang nak kau harus begini. Karena ini bagus. Itu secara tersirat kita memaksa. Guru mengontrol murid, itu ilusi. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, itu ilusi. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu ilusi kan tidak semua ya. Ya, tidak semua bermanfaat. Belum tentu yang terbaik kita pikir itu terbaik bagi kita. Ya. Ya, sama seperti kalau misalnya belum tentu misalnya yang saya sukai itu bagus untuk saya, bermanfaat untuk saya. Bisa saja tidak ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Stimulus respon. Responnya 1. Realitas kebutuhan kita sama. 2. Semua orang melihat hal yang sama. 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. 4. Perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. 5. Orang lain bisa mengontrol saya. 6. Saya bisa mengontrol orang lain. 7. Model berpikir menang dan kalah. Ya, ini dulu stimulus respon. Tapi yang baik itu yang seharusnya kita lakukan adalah teori kontrol. Jadi kita harus paham bahwa kebutuhan itu realitas kebutuhan orang itu berbeda. Ya, kebutuhan kita berbeda. 1. 2. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
seperti tadi, saya mau membujuk mengontrol Ibu Mala, tapi Ibu Mala tidak mau. Dia yang kontrol dirinya, dia yang bisa atur dirinya. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang ketujuh, model berpikir menang-menang. Ini teori kontrol yang baiknya Bapak Ibu lakukan nanti kepada murid-muridnya. Jadi bukan stimulus respon yang ini, kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol yang 7 ini perlu diterapkan. Ya, apa itu disiplin? Siapa yang mau? Coba Ibu Yuli. Apa itu disiplin? Menurut Ibu Yuli, ya. Disiplin menurut saya adalah berperilaku baik dan juga teratur. Dengan cara ya sebagaimana kita tahu ketika memiliki sudah mengetahui norma dan juga peraturan di sekitarnya kita, maka kita berlaku disiplin, yaitu patuh dan juga seoptimal mungkin mematuhi peraturan yang ada. Ya, betul. Disiplin, teratur, rapi, teratur, tertib. Ya, tepuk tangan untuk Bu Yuli. Ya, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2012 halaman 470. Ya. Diana Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Jadi motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, betul. Bertanggung jawab, sadar akan apa kewajibannya terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagaimana nilai-nilai tersebut yang kita inginkan kepada murid kita, yaitu dari profil pelajar Pancasila yang kita tahu bersama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi disiplin ini kita terapkan, jadi murid merasa bahwa dia melakukan disiplin itu bukan karena adanya ancaman atau hukuman atau penghargaan. Misalnya diberikan sesuatu, ya, penghargaan, dipuji-puji baru mau melakukan kegiatan yang baik gitu, atau dikasih ancaman, ya, seperti hadiah. Betul, Bu Haji. Ya. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi, ya, tapi di sini dibedakan dalam 2, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Berarti ekstrinsik ini dari luar, intrinsik
ekstrinsik ini dari dalam. Apa itu yang ekstrinsiknya? Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang maksudnya dari luar dirinya sendiri ya. Ya. Jadi kita itu biasa melakukan sesuatu supaya menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari sesuatu supaya kita tidak, maksudnya supaya itu nyaman bagi kita ya. Misalnya kita melakukan sesuatu itu supaya kita nyaman, supaya kita terhindar dari hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yang dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang bagus ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga kita bisa memberikan pelajaran kepada murid kita supaya ini yang ketiga, mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, ini ada yang bisa tanggapi? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, silakan Pak Lode. Artinya bahwa ketika misalnya kita menjanjikan hadiah kepada misalnya murid-murid kita, otomatis murid itu bukan bertanggung jawab terhadap perilakunya, tapi yang mereka inginkan itu adalah hadiah. Jadi otomatis kan asumsi kita bahwa sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya kalau kita tidak menjanjikan hadiah. Nah itu ya baru mereka bisa melakukan. Jadi itulah kalau sebenarnya sumber motivasi dari luar diri mereka atau motivasi ekstrinsik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, betul sekali ya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Konsekuensi sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berdasarkan suatu data umumnya dapat diukur. Ya, untuk jangka waktu pendek berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ya, ini yang kita harus hindari dan ini kita terapkan kalau bagus lagi restitusi. Ya, lanjut. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita sama lihat identitas gagal. Jadi ini. Jadi hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, contohnya sama seperti saya ya. Saya waktu SD itu begini.
Padahal itu kesalahan guru ya, kesalahan teman-teman juga saya ya. Ketika ada hampir mirip nama saya dengan teman saya, kan ini dicatat siapa yang ribut, guru keluar ke kantor ada kegiatan. Ketika guru itu kembali, terus teman saya bilang, ini Bu, ini nama-namanya yang tadi ribut. Padahal itu bukan saya. Dia langsung pergi ke tempat duduk, baru menjewer tangan saya, telinga saya dijewer, terus kembali. Saya heran, kenapa saya dijewer? Padahal saya tidak melihat catatan. Terus saya lihat catatan teman saya, tidak ada nama saya. Dan saya takut-takut sama itu guru untuk bilang karena sudah. Dan itu juga guru tidak minta maaf dan tidak mengklarifikasi bahwa maaf nak, tadi saya salah jewer. Padahal dia sudah jewer. Ya gitu, jangka panjang. Saya ingat sampai sekarang ya. Dan itu tidak bagus ya. Ya, korban mendapatkan keadilan. Ya, tromber. Murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi harus takut, ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu wajib, harus, tidak boleh tidak, harus. Murid anak membenci peraturan, betul sekali, membenci peraturan. Ya, ini identitas sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Ya. Terus kalau restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar tentang bertanggung jawab atas perilakunya. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi apa peraturannya? Ini contoh-contoh kalimatnya ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Konsekuensi murid anak menghormati peraturan, sedangkan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sebaiknya kita menerapkan restitusi. Dari ini ada yang tidak dipahami Bapak Ibu. Seperti misalnya ini. Mana ini? Ya ini. Penguatan hanya, kalau misalnya konsekuensi ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau yang restitusi dalam jangka waktu yang panjang. Karena dia sudah yakini, dia sudah paham bahwa nilai-nilai itu harus ada, bahwa kita memang harus begini, melakukan ini yang baiknya. Sama yang ini, peraturannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan peraturannya? Jadi dia melakukan peraturan itu karena merasa bahwa itu nyaman, supaya kita terhindar dari hukuman. Dia tidak merasa bahwa itu memang harus dilakukan. Dia tidak yakini bahwa sikap misalnya jujur itu bagus untuk dirinya di masa depan. Dia hanya jangka pendeknya saja bilang, karena saya supaya tidak dihukum sama guru, lebih baik saya begini, misalnya begitu. Tapi seperti Bapak Ibu, ada orang tua bilang,
Misalnya, ibu kenapa kita ini gurunya konsultasi sama orang tua, kenapa ibu anak tak begini, terus orang tuanya bilang, nanggapi, ih kalau di rumah tidak bapak, tidak bu, rajin sekali tuh, rajin sholat, rajin, tidak pernah ganggu adeknya, ya membaca, menulis, maksudnya belajar, tapi kalau di sekolah ternyata dia bebas, dia aktif sekali tuh anak, kalau di rumah tidak katanya, teratur, diam-diam. Kira-kira? Iya. Tekanan batin. Ya, nanti kita lanjut ya. Restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya mengembalikan dirinya ya, yang tadinya salah menjadi benar, begitu. Hukuman atau konsekuensi? Ya, coba ya. Hukuman atau konsekuensi? Mana remote tadi? Ya, coba Ibu Yuli yang mana? Yang ini dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, maksudnya ini konsekuensi atau hukuman? Nomor 1 itu hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Iya. Alasannya? Karena ada bentuk tindakan daripada memberi teguran dengan tadi, dengan mengingatkan, justru lebih memberatkan lagi. Memberatkan lagi. Iya. Apa solusinya sebaiknya? Harusnya ya tadi diberi pemahaman, dikasih paham dengan memberi faktor mendorong tadi pola intrinsik di dalam dirinya biar tidak melakukan kesalahan kembali. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, Bu Rahmi. Ya. Ya, tanggapi. Iya, masih nomor 1. Yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, saya sependapat bahwa itu adalah hukuman. Kenapa? Karena tindakan mencatat itu masih cenderung dia datang dari guru. Artinya kan ketika hukuman itu biasanya maunya guru misalnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa nanti kalau terlambat begini konsekuensinya atau hukumannya tidak ada. Jadi saya sependapat bahwa itu adalah hukuman. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli dan Ibu Rahmi. Ini hukuman ya karena memberatkan. Anak merasa apa? Merasa capek, merasa tindakan itu terlalu berlebihan. Biasanya saya mencari misalnya kalau dia datang terlambat ke sekolah, dia maksudnya pulangnya nanti lebih cepat, lebih lambat ya maksudnya. Apakah dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti membantu dulu temannya yang piket atau membantu ibu merapikan buku-buku di kelas. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Ibu Firwana bilang hukuman. Iya, alasannya Bu Nir bilang hukuman. Gantian. Pak Aswal.
Ya, Tapi Pak Guru, ini Pak Aswal. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali. Terima kasih. Jadi ini hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Ditambah lagi ini sifatnya lebih membuat anak-anak merasa tidak nyaman atau sakit hati apabila dilakukan. Terima kasih Pak Aswal, keterangan betul. Sakit hati dan capek ya, capek kalau orang seperti dia penyakit asma apa? Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, kenapa Pak hukuman. Guru? Wih, Biar terlambat lari ya. mengelilingi lapangan ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, udah lihat konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, terima kasih. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Kenapa saya katakan konsekuensi? Karena maksudnya di situ itu anak yang sedang mencoret-coret bukunya temannya itu harus bertanggung jawab. Maksudnya Ya. harus punya tanggung jawab sebagai pelatihan. Iya. Itu bukan hukumannya karena tidak kena fisik ya, tidak jerah. Ya betul, karena dia mencoret-coret kertas tugas temannya ya diganti kertasnya yang dicoret-coret tinggal diganti ya, itu konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya jelas ya, konsekuensi. Ya bukan disuruh misalnya disuruh masuk di kolom meja, itu hukuman. Ini dibersihkan kembali mejanya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 deh, jam 1 siang ya, karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kenapa Bunin? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman atau konsekuensi? Anda begini. Anda, ini anak mengobrol. Ini anak dong mengobrol. Ketika misalnya ketika proses pembelajaran, gurunya menerangkan di atas, ada 2 anak mengobrol, terus ini gurunya, kamu berdua keluar berjemur di lapangan. Hukuman. Iya. Hukuman, betul. Ya, jadi di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan pun itu Bu belum tentu baik, ya. Belum tentu baik. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ada penghargaan yang kita merasa dihukum akan itu. Apa? Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Saya bisa kasih satu ini. Dihukum oleh penghargaannya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya seperti yang tadi Pak Loli katakan, menyuruh anak sesuatu, dan nanti ibu kasih misalnya gula-gula. Iya. Jadi itu untuk jangka pendek, dia mau karena
Sampai situ saja. Ya jadi setiap kalau disuruh mana gula, ya ada gulanya Bu. Ada gula-gulanya. Ya. Jika kita menggunakan penghargaan ini, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan seperti yang saya bilang tadi. Jika kita jika kita menggunakan ini penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia tidak yakini bilang bahwa memang itu kita kalau disuruh ibu guru karena kita mau membantu dengan ikhlas, bukan karena imbalannya ibu guru. Ya, tidak ada dalamnya itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak sadar sebenarnya ada perilaku atau tindakan kita itu sebenarnya tindakan yang baik. Jadi karena banyaknya maksudnya penghargaan yang diberikan ya. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru dan teman berbicara, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, ini kesepakatannya yang kita buat. Terus apa yang diyakini dari kesepakatan tersebut, kita lebih singkat dan menggunakan kalimat positif. Kenapa lebih singkat? Supaya mudah diingat. Saling menghormati, saling menyayangi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab, menghargai teman. Jadi kesepakatan kita ini yang kita buat di kelas bersama murid, itu yang kita yakini menjadi keyakinan kelas. Jadi ini contohnya, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah masuk di kelas saya kemarin. Dia mengatakan bahwa apakah Uli sudah membuat keyakinan kelas? Bilang sudah Pak. Tapi Bapak bilang apakah ada konsekuensinya? Itu belum sempat saya buat. Jadi nanti insya Allah tahun ajaran baru, ketika saya membuat keyakinan kelas, harus dibuat juga bersama konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya ya. Jadi ya konsekuensinya mungkin boleh dipajang, tapi kalau saya tidak dipajang, ada di filenya misalnya, ada lembarannya. Jadi kalau datang lagi mas Bapak, ada konsekuensinya, bilang ada Pak. Ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi ini kecil ya, dari kecil peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, membentuk sampai budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dari kelas tak dulu. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya, kita kesehatan, rumah dan makanan, kita pasti membutuhkan rumah ya, tempat tinggal, kita membutuhkan makanan.
Ya, kesehatan juga harus kondisi baik. Kalau tidak kondisi baik tidak bisa melakukan suatu kegiatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu. Jadi ada juga penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi apa yang kita kompeten dalam itu ya, keterampilan kita, apa yang kita kuasai. Dan kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, jadi ada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia ya yang perlu diketahui Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Dan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Jadi itu Bapak Ibu harus kita tahu ya, pahami supaya kita tahu bahwa anak kita itu membutuhkan itu. Jadi kita bisa nanti kalau berinteraksi dengan siswa kita, ya murid-murid kita, kalau ada yang kayak menurut kita menyebalkan, kita tak paham. Oh, ada 5 kebutuhannya. Mungkin dia butuh ini, jadi dia merasa begitu ya. Ya ini 5 posisi kontrol. Ya. Tadi 5 kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol. Ya. Ada yang sebagai penghukum. Ya, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi fisik langsung pukul ya, atau verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi ini kata-katanya yang biasa dikatakan bahwa ibu bapak guru ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu mentongi ini, ya. Ya. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, tanyakan kepada dirinya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaannya kira-kira murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya pernah tak begitu, tapi pas lagi Iya. Coba ya pengalamannya. Oke, terima kasih dikasihkan kesempatan. Dari pengalaman saya, biasa ada langsung terlambat, tapi langsung dulu kupanggil sih. Saya tahu apa rasanya. Jadi pas itu tanya, kenapa kita terlambat? Ada juga jawaban. Terlambat bangun Bu. Oke, silakan dulu tapi besoknya janji terlambat bangun masih tidur. Seperti itu. Terima kasih. Ya bagus, sudah bagus yang diberikan Ibu Kasta. Jadi Ibu Kasta tidak dalam posisi menghukum. Ya, ada lagi pembuat merasa bersalah. Yang kedua ya Bu, ini pada posisi ini biasanya
guru akan bersuara lebih lembut. Lembut, Ci? Lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lembut tapi merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Jadi orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan merasa rendah diri. Ini biasa kata-kata yang keluar dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut tapi ada kata kecewanya. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Ya ada perasaan tidak nyaman ya. Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Lembutnya tapi menurut ya kecewa sekali. Ya, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Seperti cicit sama. Di kelas saya juga biasa begini Pak, Bu. Saya biasa begini. Kenapa ribut sekali nak? Nah, kita mau supervisi nanti datang kepala sekolah nanti dimarahi ke ibu. Kepala sekolah kalau ribut kok. Itu contoh merasa bersalah. Nggak kasih saya bisa nanti kelasnya itu siswanya itu ribut-ribut di situ. Pasti merasa bersalah ya. Itu masih perlu dihindari. Dan teman, ya ada juga teman. Kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pemikirnya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kayak teman. Jadi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, pernah saya juga akan begini ya. Saya di kelas biasa begini. Contoh, misalnya ada guru yang pergi ke saya bilang itu siswa tak ada yang mau disuruh. Saya bilang masa Bu, padahal kalau saya suruh bisa Ji. Jadi dia maunya disuruh kalau sama gurunya Ji. Kalau bukan gurunya tidak mau. Ini juga perlu dihindari. Ya, masih perlu dihindari. Pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dengan suara datar ya, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Jadi dia tinggal dulu, temannya pulang karena dia
mengambil tadi 15 menit keterlambatannya, dari keterlambatannya itu waktunya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tapi tetap murid dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu guru. Kenapa? Iya, memantau betul. Yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kita juga harus meluangkan waktu tak mengamati murid. Ya seperti Ibu Irwan tadi sampaikan, ya betul, ada temannya keluar main, dia tidak keluar main. Jadi ini yang kelima, Bapak Ibu, manajer. Diharapkan Bapak Ibu guru memiliki ini, posisi kontrol seorang manajer. Dari yang kelima tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kalau pemantau Bapak Ibu biasanya satu arah, kita guru yang mengarahkan. Tapi kalau ini manajer lebih mudah karena kita bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia juga sudah sebagai teman, dia pun sebagai pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 10. Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ini dia yang sendiri mencari solusinya Bapak Ibu. Dia yang bilang, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak itu sebenarnya apa yang baik bagi dia, apa yang mereka butuhkan, apa dari pemikirannya. Ya. Ini juga baik, itu bisa dilakukan. Ya, tidak Pak, saya tidak hadir, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi dia tidak akan terlambat lagi. Jadi dari dirinya ya. Ya ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang perlu kita tanamkan ya Bapak Ibu. Kalau ada masalah-masalah di kelas kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan. Ini pertama, menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kenapa menstabilkan identitas Ibu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh-contoh bentuk pertanyaannya atau pernyataannya. Dan validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita harus menanyakan alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, baru menanyakan keyakinan.
Nah, saya juga biasanya selama ini cuma yang ketiga saja, menanyakan keyakinan. Saya tidak melakukan yang pertama dan yang kedua. Dan yang bagusnya itu kita menerapkan ini segitiga, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya ini, menstabilkan identitas. Ini biasa kata-katanya yang kita bisa berikan kepada murid. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menstabilkan identitas karena orang salah itu ya manusiawi ya. Semua orang pasti berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh kata-katanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi misalnya ketika ada dua orang anak yang bermasalah misalnya, kita tidak mau anak ini misalnya ada yang menang, ada yang salah ya, ada yang benar, ada yang salah, tapi semuanya benar-benar ya. Tidak ada menang kalah. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Sedangkan validasi tindakan yang salah yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Validasi, membenarkan tindakannya, tapi maksudnya bukan dibenarkan bilang itu benar ya, tapi dia yang merasa sendiri bahwa perbuatannya itu tidak benar. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi di maksudnya ini semua pertanyaan-pertanyaan ini murid sendiri yang mencari apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin butuhkan. Ya ini contoh saya sudah lakukan. Mau diputar? Ini akhirnya selalu datang terlambat. Ya ceritanya ini. Mengaji masjid baru saya belum mengaji Jakarta, masih Jakarta. Masih memang. Ya, mengapa restitusi itu penting? Mengapa Bapak Ibu? Rasa bersalah menguras energi. Iya, betul, rasa bersalah menguras energi. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Biasanya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bersalah berarti kita gagal. Nah, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana diseminasi hari ini? Oh ya, selesai. Ya, kenapa? Ya, bagaimana Ibu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak. Iya, kira-kira coba ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Ya, berkomentar. Atau ada yang mau mengulas kembali, misalnya 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang masih ingat?
Ya, silakan. Ibu Oke, Yuli. terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya punya pertanyaan terkait dengan pemberlakuan daripada antara apa tadi kasus yang dipaparkan bahwasannya seorang siswa ketika bermasalah bermasalah di sekolah, tapi pandangan dari rumah itu tidak sama gitu, mengatakan bahwasannya anak di rumah itu ya patuh tidak berbuat kesalahan. Ya, betul. Nah, sehingga cara apa yang harus diterapkan begitu dari sudut pandang kasus ini? Karena di satu sisi ya kita tahu guru di sekolah sudah seoptimal mungkin menjalankan tugas, melakukan budaya-budaya positif seperti tadi, tapi ketika kembali ke rumah ya tadi setelan awal dari sekolah itu berbeda ketika di rumah. Begitupun juga dengan rumah yang menganggap bahwasannya ya hal yang dididik dari rumah itu tidak masalah, itu kan dibanding dengan yang di sekolah. Tapi kalau kita tarik sudut pandang atau tarik benang merahnya bahwasannya ya ada yang keliru gitu, bagaimana menyikapi kasus seperti ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi dulu sebelum saya? Ya, Bu Aji, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lewat kesempatan ini mungkin kita menjalin kemitraan dengan orang tua siswa. Kemitraan dengan orang tua siswa dalam arti apa kita panggil orang tuanya, misalnya kita saling tukar pendapat, kelebihan anaknya di sekolah begini. Sedangkan di rumahnya begini. Jadi kita harus mencari jalan keluarnya bersama-sama antara orang tua dengan guru karena kemitraan untuk mendidik anak. Kemudian misalnya kalau kita sepakat di sekolah kita menerapkan begini, alangkah bagusnya kita memberikan pengarahan kepada orang tua itu, orang tua siswa untuk mengikuti apa-apa yang kegiatan atau yang karakter positif yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk mereka imbangi atau untuk bisalah meniru untuk menuju perbaikan sikap atau karakter anak ini untuk bisa searah dengan yang dilakukan oleh pihak sekolah, supaya apa yang dialami anak-anak bisa seiring yang diharapkan di antara kedua belah pihak. Ya, misalnya itu pokoknya ya saling ya tukar pendapat, diskusi dengan orang tua siswa untuk mencari jalan keluarnya untuk mendapatkan satu kata atau kata kunci mana yang paling bagus ya untuk mendapatkan solusinya. Ya, terima kasih banyak Bu Aji. Tepuk tangan untuk Bu Aji. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Bu Nirwana? Pak Aswan? Ya, betul sekali ya. Begini, kita sebaiknya guru begini, anak itu ketika dia di sekolah adalah tanggung jawab guru. Ketika dia di rumah itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi Bapak Ibu, kita perlu ketahui sesuatu itu tidak berjalan dengan baik ketika tidak ada yang namanya kolaborasi. Ya, betul, kolaborasi sama. Jadi kita harus bersama dengan orang tua, melibatkan orang tua, teman semua, guru, orang tua, pemimpin, untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi, bagaimana ketika berbeda pandangan. Iya, lanjutkan Ibu. Tadi ya, pertanyaannya apa? Bagaimana ketika murid itu beda tindakannya, misalnya di rumah dan di sekolah tidak sama begitu. Ya, jadi betul kita melibatkan orang tua ya, di mana di sini orang tua dan guru bekerja sama, saling mengonfirmasi. Biasanya seperti kasus begitu, Bapak Ibu, saya betul-betul melibatkan orang tuanya. Jadi supaya ada konfirmasi apakah betul
terus kita sama-sama mencari solusi sama-sama. Nah, misalnya baik itu saya memberikan solusi kepada orang tua dan orang tua mendengarkan, ataupun sebaliknya orang tua memberikan masukan, misalnya dia memberikan saya pemahamannya untuk mengenal anaknya, bilang seperti ini anak saya Bu, memang itu anak saya seperti ini, begini. Jadi dikonfirmasi, bilang oh begini, oh jadi apalagi saya sekarang saya mengikuti program ini, saya memahami, jadi apa-apa yang perlu saya berikan kepada murid, jadi betul-betul semua pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi saya tidak mau memaksakan kehendak saya, misalnya siswa ini harus begini. Jadi saya mau mengarahkan siswa, jadi dia pahami sendiri apa tanggung jawabnya, apa yang dia butuhkan, misalnya itu. Jadi ketika saya harus mengerti, misalnya saya kan dulu juga berpikir begini, ini anak datang terlambat terus ke sekolah. Ada Jasmine, anak saya ini Jasmine, bilang dari kelas berapa itu, kalau seperti ini, kalau kita tidak mau bekerja sama orang tua dan tidak mau memahami anak, Jasmine datang terlambat terus ke sekolah. Anak-anak bilang, memang itu Bu, itu begitu terus, bilang saya punya iyain, karena yang kita lihat begini, dia ini anaknya terlambat, memang kok mau datang terlambat, begadang. Padahal apa? Sebenarnya Jasmine ini apa kebutuhannya? Perhatian dan kasih sayang. Apa perhatian dan kasih sayang? Sebenarnya dia di rumah itu Bu tidak diperhatikan sama orang tuanya, karena bapaknya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja. Dia itu anak mau diperhatikan, dibilang ada yang kasih bangun, mengingatkan untuk sarapan, baru datang ke sekolah. Karena kalau Jasmine sudah di sekolah, lama pulangnya, ternyata lama, bisa sampai sore. Kalau disuruh tinggal sama ibu saya, suruh tinggal, dia mau lama-lama di sekolah. Jadi begitu, kita harus tahu kebutuhannya, terus kita konfirmasi sama orang tuanya. Ya begitu, sama seperti murid-murid yang lain. Jadi kolaborasi, konfirmasi bahwa ada kejadian seperti ini, bagaimana Bu, apakah saya seperti ini yang saya berikan kepada anaknya ibu bapak, misalnya orang tuanya, kalau kita mau mengonfirmasi ya. Terus kalau misalnya kalau bukan guru kelasnya misalnya, atau guru bidang studi seperti bahasa Inggris, penjas, guru agama, itu konfirmasi sama wali kelas, baru wali kelas yang nanti menghubungi orang tuanya. Tapi kalau misalnya guru bidang studi juga akrab sama orang tua, tidak apa-apa, langsung sama orang tuanya. Ya, baru kalau misalnya masalahnya besar, ya boleh kita minta solusi lagi, arahan kepada pimpinan sekolah ya, kepala sekolah. Seperti itu, Ibu Yuli. Jadi ini saya ini nanti penerapan insya Allah ini, karena saya kemarin cuma menerapkan satu, yaitu menanyakan keyakinan kelas, selalu begitu. Dan kalau ketika posisi saya menanyakan keyakinan kelas, bisa jadi posisi kontrol saya pada saat itu membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Seperti ini misalnya, kita tahu ini apa yang kita sudah sepakati di kelas, disiplin waktu. Jadi datang terlambat tepat waktu. Jadi kalau kau sudah datang tidak datang tepat waktu, apa yang kau jadi anak biasa merasa bersalah, bilang oh iya. Jadi maunya itu dia rasa sendiri, bilang oh iya, maksudnya saya ini salah, tapi sebenarnya yang mesti saya lakukan seperti ini untuk memperbaiki itu. Jadi ada dia bisa mencari solusinya, bukan dari guru. Misalnya bilang kalau begitu harus kau bangun rajin begini. Tapi kalau kita yang kasih tahu itu untuk jangka pendek saya untuk dia. Jadi nanti lama-lama kemudian dia tidak akan terapkan. Jadi bagusnya itu sesuatu itu untuk jangka panjang untuk dia. Jadi untuk ke depan begitu tidak terlambat lagi ke depannya. Begitu, seperti itu. Jadi ini perlu saya memang terapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi harus juga kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua, dan penerapan segitiga restitusi ini yang Bapak Ibu guru bagus laksanakan. Jadi sekian penyampaian saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas kesempatannya.
Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Sebelumnya saya kasih lagi patun. Kan kemarin tidak selesai toh? Maksudnya 2 ini. Ya, ya. Buah bangga, buah manggis. Cakep.